Oke, sekarang mari kita lanjutkan. Kita akan membahas terkait jenis rantai yang ketiga, yaitu power transmitting chains. Jadi, kalau dilihat dari jenisnya memang difungsikan untuk transmitting chains, untuk transmitting power. Jadi memang ada fungsi sebagai untuk mentransmisikan tenaga. Dan jarak yang digunakan, jarak antara dua shaft dari power transmitting chains ini memang dirancang tidak jauh-jauh ya. Jadi dia short. Berbeda dengan yang sebelumnya, misalnya yang conveyor, karena memang itu fungsinya untuk memindahkan barang, jadi bisa dibuat agak jauh jarak antara beberapa shaft. Walaupun juga tidak harus jauh-jauh amat ya, karena juga kalau terlalu jauh nanti rantainya dia akan apa istilahnya ya, jadi akan melengkung seperti ini ya, karena mungkin ada bebannya sendiri, sehingga jarak antara shaft ini ya atau X-nya gitu ya, itu memang harus diperhatikan. Tapi kalau untuk yang power transmitting chains itu dia relatif pendek. Dan untuk ini memang harus ada pelumasan yang efisien, karena biasanya berputar pada kecepatan yang cukup tinggi. Jadi untuk menghindari adanya aus, menggunakan lubrikasi ya atau oli sebagai pelumas. Nah, kemudian ada 3 tipe untuk power transmitting chain. Ya, di sini tulisannya ada 3 tipe. Yang pertama adalah block or bus chain. Jadi ini adalah bentuk rantai pada early stage of development. Jadi pada awal-awal pengembangan power transmitting chain itu bentuknya seperti ini. Ya, jadi ya bisa lihat di gambar, cukup jelas rasanya gambarnya seperti ini. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua ada, nah ini ada Bosch roller chain. Nah ini yang sangat sering kita jumpai pada pada motor kita, rantai di sepeda motor kita. Jadi ini yang paling sering dipakai dan sudah sering kita temui, jadi cukup mudah menggambarkannya. Dan ini adalah bagian-bagiannya ya. Jadi ada busnya, kemudian ada roller, ada inner plate, ada pin yang menghubungkan antara plate satu dengan plate lainnya. Kemudian D adalah diameter rollernya ya, diameter rollernya. Kemudian nah ini B ya, B ini jarak antara ini B ya, jarak antara outer dan inner plate. Oke, ini untuk yang bus roller chain. Nah, kemudian sebentar, nah kemudian untuk power transmitting chain ini juga dibagi menjadi beberapa jenis atau berdasarkan standar manufakturnya ya. Dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan standar manufakturnya yang berdasarkan pada pitch. Jadi ada single row, dan ini multi row. Ya, multi row. Nah, jadi kalau ini single row ini juga disebut sebagai simple chain. Jadi cuman ada satu baris ya, ini ya, cuma ada satu baris. Kemudian duplex ya, kalau duplex itu berarti dia dua. Jadi ada satu baris dan dua baris. Jadi ada dua baris ya, baris pertama dan baris kedua. Kemudian untuk yang triple chain itu ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 baris ya. Nah, jadi
simple itu 1, duplex duo, duplex 2, triplex itu 3. Jadi intinya seperti ini bentukannya untuk standar manufaktur berdasarkan pitch-nya. Dan tentunya sprocket yang digunakan juga pasti akan berbeda. Jadi kalau untuk yang simple itu ada berarti gigi sprocketnya ya cuma 1 baris. Kalau yang duplex ada 2, yang triplex ada 3. Dan ini semakin banyak row-nya atau semakin banyak barisnya, itu memungkinkan untuk mentransmisikan power lebih besar karena dia lebih kuat. Secara logika sederhana bisa dibayangkan seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Halaman 13. Nah, ini adalah yang kemudian ini silent chain. Tadi adalah, jadi ada 3 jenis ya, jangan lupa. Ada block or bus chain, kemudian ada ini ya, bus roller chain. Kemudian jenis yang ketiga adalah silent chain. Dan memang dinamakan silent chain karena di sini dia produce noiseless running. Jadi memang ketika silent chain ini dipakai, itu dia memiliki, ketika beroperasi, dia memiliki suara yang relatif lebih rendah daripada jenis-jenis chain lain. Karena kalau chain lain itu lebih berisik, dan kalau untuk yang silent chain ini dia tidak begitu berisik, dan itu disebabkan karena di sini ada wilayah yang longgar ya. Jadi longgar di sini ya. Jadi kan di sini adalah tempat gigi sprocket itu ada di bersinggungan ya. Jadi di sini gigi sprocket. Nah, kadang-kadang kalau misalnya gigi sprocket itu berputar dengan kecepatan tinggi, terkadang terkadang rantai ini dia jarak antar pitch-nya itu dia akan sedikit melebar. Jadi katakanlah ini pitch normal ya, pitch 1. Ketika ada kecepatan yang tinggi, maka pitch-nya itu dia akan sedikit lebih besar gitu. Katakanlah di sini ya, ini P2, di mana P2 ini sedikit lebih besar daripada P1. Jadi agak renggang begitu. Nah, ketika agak renggang itu karena dia bentuk gearnya seperti ini ya. Jadi memungkinkan untuk memungkinkan untuk pitch-nya itu dia memiliki ruang gerak yang lebih bebas. Jadi sebentar ya, saya coba bandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, kalau ini kan dia sedikit ya ruang geraknya untuk untuk gigi pitch-nya. Jadi terkadang kalau misalnya rantainya itu dia agak kendor ya. Ketika kecepatan besar dia agak renggang. Terkadang giginya itu gigi daripada platnya itu malah nabrak bagian sini. Jadi kan maunya kan langsung ini kan tempat dimana gigi sprocket itu masuk begitu ya. Tapi karena ketika dia longgar, kadang-kadang gearnya ini masuknya tidak pas di tengah gitu. Jadi agak bisa nabrak di sini. Jadi ada suara benturan gitu ya antara roller dan ujung dari kepala sprocket. Nah, tapi kalau di sini karena dia lebar, maka ujung kepala sprocket itu bisa memiliki tempat yang agak luas gitu loh, agak luas untuk bisa masuk begitu. Ya, tapi intinya seperti itu ya. Sulit dijelaskan dengan menggunakan kata-kata, tapi intinya memang silent chain itu
didesain untuk mengurangi kebisingan seperti itu ya. Dan kalau misalnya diberi chain gives durable service gitu ya, dengan menggunakan pelumasan yang baik, nah nanti dia akan bisa berjalan secara smooth dan quietly atau tenang, tidak berisik gitu. Oke, kita lanjutkan ke halaman 314. Nah, di sini jadi memang di ISO ya, di ISO. Oh, ini kurang ya. Di ISO itu ada beberapa jenis chain ya, atau rantai. Dan di sini ada kode-kodenya, ada 5B, 6B, 8B sampai 48B, dan setiap ISO chain number itu punya karakteristiknya masing-masing. Contohnya untuk yang 05B itu pitch-nya adalah 8, kemudian diameter roll-nya itu 5 mm, kemudian width between inner plates itu adalah maksimum 3 mm. Jadi inner plate itu kalau di gambar sini itu nomor 2 ya. Jadi ini inner plate ya. Ini inner plate. Nah, yang di sini juga ada inner plate. Inner plate nah, di sini juga inner plate ya. Nah, jarak antara inner plate ini ya, inner plate A gitu ya, dan inner plate B itu kalau untuk yang 05B itu dia jaraknya maksimal 3 mili ya, jadi nggak boleh lebih, karena kalau terlalu besar nanti kocak gitu ya, pinnya gitu ya. Ini kan pin ya, nomor 3 ini pin. Ini pinnya itu dia kocak ya, geser-geser gitu. Kemudian pitch-nya adalah 5,64. Nah, ini kalau untuk simple duplex triplex ya, itu breaking load minimum. Jadi maksudnya breaking load minimum itu adalah minimal gaya yang dibutuhkan untuk merusak atau memutuskan rantai. Nah, jadi katakanlah 05B ini ya, untuk jenis simple kita beri beban 4,0, maka dia masih aman. Tapi kalau sudah dikasih 4,4 itu dia putus. Nah, ini juga menjadi perhatian ya bagi seorang desainer untuk menentukan berapa bebannya, kemudian apa jenisnya. Kalau misalnya mau pakai 5 atau untuk mengangkat atau untuk mentransmisikan gaya sebesar 5 ya jangan pakai yang ini ya, tapi pakai yang inilah minimal gitu, karena dia ada di atasnya. Ya, seperti itu. Mari untuk selanjutnya mari kita lanjutkan di video selanjutnya.